Masalah biaya proyek nominal kisaran 14 triliun. Sin, ini lagi meeting. Ngapain kamu nyelonong-nyelonong sini? Iya. Ada saya yang paling miskin ini. Oh, paling miskin? Iya. Oh, gitu. Dulu kalau ibunya dia mau masak itu pasti ngutang beras tempat ibu saya. Oh, jadi miskin banget ya sampai ngutang gitu. Saya udah sepet gak suruh masuk. Pak Eko, tolong Pak, jaga sikap Bapak ya. Pak, kalau memang Pak Eko tidak berkenan, saya mohon maaf Pak Eko sama semuanya ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Allah. Saya tak belakangnya. Pak izin saya sebelumnya minta maaf Pak ya. Oh, udah dateng toh. Aku nungguin loh dari tadi, kamu lama banget sih. Wah, biasa habis ke salon dulu sayang. Aku udah nungguin setengah jam. Biasalah, ini mau meeting besar. Yaudahlah, langsung berangkat aja. Yuk, nanti keburu bosnya datang. Repot nanti. Hati-hati. Siapa itu yang datang itu? Duh, itu Pak Fendi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana yang lain Pak? Pak, nggak tahu ini Pak. Tak kira udah pada berangkat Pak. Oh, mungkin lagi di jalan kali. Udah, masuk. Iya Pak. Silakan duduk Pak Fendi. Iya Pak. Berkas-berkas agenda untuk meeting hari ini udah dipersiapkan Pak. Oh udah Pak. Udah. Saya persiapkan. Coba mana? Biar cek dulu. Enggak Pak. Ya. Oke, berkas-berkas sudah benar semua untuk agenda meeting pada siang ini. Oh jadi ini disuruh kumpul kan ada agenda itu Pak. Ya, jadi begini Pak Pendi, ini sedikit bocoran ya. Pokoknya kita rapat pada siang ini itu untuk kerjasama dengan klien luar negeri Pak. Mau kerjasama sama klien luar Ya negeri Pak. betul. Perusahaan kita alhamdulillah semakin banyak tender yang masuk di perusahaan kita Pak Pendi. Kalau tender ini goal atau lolos, insya Allah Pak Pendi akan mendapatkan bonus rumah, uang, mobil. Itu kebijakan dari Pak Husin, bos kita. Alhamdulillah Pak kalau misal itu kewujud Pak. Ya mudah-mudahan. Maka dari itu Pak Pendi harus rajin kerjanya. Iya Pak. Ya, pokoknya harus profesional dalam bekerja. Benar. Ya, ini proyek Pak luar biasa besarnya Pak. Nggak main-main proyek ini Pak. Ya, Iya Pak. kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja, harus disiplin dalam bekerja. Ya, Padahal itu semua. iya betul, kesempatan emas. Itu siapa itu? Oh, Pak Eko sama Bu Yuli ya.
Waalaikumsalam. Wah, semakin mesra aja Pak Eko sama Bu Yulia ini. Udahlah, nggak usah lama-lama Pak. Buruan dihalalin Pak. Pokoknya nanti lah. Nanti kita bicarakan. Oh iya. Silakan masuk Pak, Bu. Monggo masuk, duduk. Pak Eko, Bu Yulia. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik Pak. Saya ini tadi hampir kesasar. Bilang kenapa Pak Eko? Rumahnya yang mana? Pikir-pikir. Aduh, pangling ya dengan rumah saya sekarang Pak. Ya, seperti inilah Pak. Saya ngerehab rumah ini Pak, habis sekitar 500 juta Pak. Ya, karena bulan lalu perusahaan kita itu lolos tender Pak. Bulan ini Pak, tender perusahaan kita itu lebih jos lagi, lebih luar biasa lagi Pak. Oh, mungkin agenda meeting besar hari ini masalah itu mungkin. Iya, meeting besar agenda pada hari ini kita membahas proyek yang akan kita jalani ke luar negeri Pak. Ini klien dari Jerman Pak. Nggak main-main ini Pak. Luar biasa ini Dol. Loh, Makanya itu Pak. Ini kesempatan kita ini. bener-bener kesempatan Mas ini Pak Bu. Jadi jangan sampai lolos peluang ini. Tidak menutup kemungkinan. Misal peluang ini goal atau lolos, Pak Eko, Bu Yulia, Pak Pendi akan memiliki bonus rumah, mobil beserta uang Pak. Dan untuk Bu Yulia, ini kan karyawan baru. Ya, minimal disiplin dulu kerjanya, kerja yang bagus, insya Allah ya. Lambat laun, lambat lama pasti akan dinaikkan jabatan sama bos kita. Ya. Oh iya, itu pasti saya lebih kreatif lagi. Iya, lebih bertanggung jawab lagi atas Ya, pekerjaannya, benar, Bu. benar, Pak Bu. Gitu loh. Biar bisa naik jabatan. Ya, seperti itulah. Iya, walaupun saya kan masih karyawan baru, Ya. nggak apa-apa lah punya keinginan naik jabatan. Iya, iya. Tapi setidaknya nanti kalau proyek ini goal, walaupun Bu Yulia ini karyawan baru, kalau proyek ini goal Bu, pasti dapat bonus Bu. Contohnya Pak Eko, kerja baru setahun sudah dinaikkan jabatannya sebagai kepala cabang. Iya, benar. Saya sih sebenarnya pengen ya jadi kepala cabang pacar aku ini. Tenang aja Bu Yulia. Tapi ya saya sadar karyawan baru ya semoga aja dapat kesempatan. Ya maka dari itu disiplinlah dalam bekerja, bertanggung jawablah itu loh. Iya Pak Buyo. Mudah-mudahan semuanya akan dinaikkan pangkat, dinaikkan derajatnya. Seperti itu Pak Eko. Iya, betul sekali. Oh ya ini Pak Buyung. Gimana Pak Pendi? Ini bos kita mana ini kok belum datang? Iya ya. Oh iya, untuk semuanya saya lupa. Tadi bos kita itu nelpon, katanya lagi ada urusan penting sama Pak Bambang. Jadi datanya agak terlambat Pak. Terlambat. Gitu. Iya, ya kita sambil nunggu sambil ngoreksi berkas-berkas yang kita rapatan hari ini Pak. Gitu loh. Coba diperiksa lagi Pak Eko. Berkas Pak Eko udah di saya Pak ya. Iya. Sama Bu Yulia juga. Jangan heran lihat nominal yang akan kita ajak kerjasama Pak. Ini mah bukan kelas miliaran lagi. Triliunan Pak Eko. Triliun ini. Maka dari biasa. Kalau ini goal Pak, positif bonus kita banyak. Bonus Insya Allah. plus naik jabatan ya Pak ya. bisa jadi seperti itu Bu Yulia. Tapi yang terpenting sekarang ini kita harus benar-benar fokus. Benar betul. Kita jangan terlena dulu dengan bonus. Masalahnya perusahaan yang mau diajak kerjasama adalah perusahaan luar negeri. Ini perusahaan bonafit. Nah, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan juga mental kita. Mental kita juga harus mental baja. Betul itu Pak. Jangan sampai dalam persaingan bisnis mental kita itu tidak kuat. Betul. Selain mental, kita juga diperlukan kerja keras, disiplin itu Pak Eko. Betul. Jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, kreatif, inovatif, teliti. Nah, tapi
Ini kira-kira masih lama nggak ya bosnya ya? Ya, seperti yang saya kata-kata di Pak Eko, bos kita lagi ada urusan. Ya, mungkin setengah jam lah mungkin katanya. Emang kenapa Pak? Pak, terkadang cek dulu sambil nunggu Pak Bos. Oh ya, Pak Buyung. Gimana? Kira-kira itu orangnya gimana sih Pak? Bos kita Pak? Soalnya kan belum pernah ketemu ini. Oh, Pak Pendi belum pernah ketemu sama Pak Bos kan ya? Sekali, Pak. Pak Bos itu orangnya sangat sibuk. Pak Bos itu dinasnya di luar negeri, di Amerika Pak. Jadi kita pada hari ini sangat beruntung ketemu langsung sama bos utama kita Pak. Benar Iya, itu Pak. sama owner perusahaan langsung. Betul. Soalnya orangnya itu baik banget Pak. Wih, kalau orangnya nggak salah-salah Pak Pendi. Orangnya royal, baik, budi pekertinya baik, sopan santun. Orangnya saya dikasih bonus. Ya, baik banget bos kita Pak itu. Iya. Saya kira untuk berkas ini lebih dari cukup. Sudah cukup Pak, udah cukup kan ya? Oh ya, ini mohon maaf. Gimana Pak? Mungkin ini kan masih agak lama nunggu bos. Saya sama Bu Lia ada kepentingan sebentar. Iya Pak Buyung. Mau ke Terus? rumah Bu Lia. Mau ngapain Pak? Tadi ibunya Bu Yulia itu mau ada sesuatu yang disampaikan sama saya. Oh seperti itu. Nah, cuma tadi kan saya buru-buru. Itu loh, gak enak. Kalau bisa jangan lama-lama. Siap. Takutnya bos datang, Pak Eko belum kesini, waduh jadi berabe itu Pak. Betul. Ya? Ya udah, kalau gitu saya mau cabut dulu Ya nih. udah, ya Pak. Ya, udah Pak. Jangan lama-lama ya Pak. Ya, enggak lama-lama. Ini soalnya orangnya disiplin banget loh Pak Eko. Iya. Bener Pak Eko ya, jangan lama-lama Pak. Siap. Oke, Ya, saya gak enak sama calon mertua. udah diselesaikan aja urusan dulu. Yuk. Iya Pak Buyung. Ya. Ayo Pak Pandi. Yuk. Halo Pak Yusuf. Iya. Ini lagi meeting. Iya. Hari ini ya. Kita handle aja di perusahaan. Waalaikumsalam. Jadi ini Mas sawah yang udah kamu beli. Iya sayang. Tuh, mulai dari sini sampai sana tuh ada 2 hektar. Luas ya 2 hektar. Kita lihat. Tuh, yang ada pohon pisangnya, ada pohon kelapanya tuh. Semua itu udah kamu beli ya? Iya. Pokoknya udah nggak meragukan lagi. Iyalah, makanya kamu tuh buruan nikahin aku toh. Udah nggak enak jadi omongan. Sabar dulu, bentar lagi kan kita mau meeting. Pokoknya hasil dari keputusan meeting itu kan pasti lulus nanti. Iya benar. Dapat naik jabatan juga, langsung aku nikahin. Tanah ini semuanya ya Mas ya. Pokoknya kamu harus bisa tambah lagi lah. Pokoknya 5 hektar apa berapa hektar gitu. Jangan cuma 2 hektar aja. Ya tenang aja nih sayang. Pokoknya demi kamu akan aku lakukan. Nah gitu. Nah, pokoknya aku tuh bangga banget sama kamu. Bisa pacaran sama kamu. Tapi kamu pokoknya harus serius sama aku. Harus nikahin aku. Pastilah, maksudnya kamu gak percaya sama aku sih sayang. Nah makanya itu. Ya udah, pokoknya kamu gak usah khawatir. Ini kan bos kayaknya masih lama. Iya. Terus? Ke rumahmu dulu ya. Oh ya udah yuk ke rumahku dulu. Udah mampet banget. Iya, lagian juga bos masih lama. Bisa nggak? Susah ini jalannya.
Tolong berkasnya bawa semua ya. Waduh, itu Pak Bos udah datang. Pak Eko, iya, Pak Eko belum kesini Pak. Aduh, itu Pak Bos datang. Pak Bos, iya. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bu. Ini sekretaris baru saya. Oh iya Pak ya. Ya silakan masuk Pak. Pak Demin. Ayo, mari Bu. Silakan duduk Pak. Oh iya. Aduh, gerah Pak Buyung. Bawa sopir nggak Pak? Oh, kebetulan enggak. Itu lagi saya suruh ke cabang yang di ini loh. Baik kanan. Oh iya iya. Ya, perkenalkan Pak. Ini Pak Pendi yang kerja di perusahaan cabang Lampung Timur Pak. Oh, udah ini. Itu yang berkas-berkas yang kemarin untuk cabang ini Pak Spendi ya? Iya Pak Pendi. Udah clear semua. Udah, Pak. Ini berkasnya. Bentar, ya, bentar. Ini belum pasang nasi ya? Iya. Belum Pak. Baru aja selesai direnovasi Pak. Jadi begini, untuk semuanya. Ini karena seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Buyung. Nah, jadi untuk progres kita ke depan, intinya proyek kita kerjasama dengan luar negeri itu harus clear. Masalahnya mungkin ke depannya kalau itu sudah clear, nanti bisa menyambung ke negara-negara tetangga yang lain. Ya, mudah-mudahan seperti itu Pak. Itu harapan kita semua Pak. Oh ya, Pak Buyung. Iya Pak. Yang cabang dari Sanjaya mana? Oh tadi sebenarnya udah datang Pak yang di cabang Sanjaya itu, tapi berhubung tadi ada urusan sebentar katanya soal orang tuanya apa gimana tadi Pak Pendi ya? Iya Pak. Tapi berhubung ada urusan sebentar katanya Pak, sambil nunggu kedatangan Pak Husin. Nggak tahu kok sampai sekarang belum datang itu. Makanya itu loh Pak. Ini loh udah lebih setengah jam. Nah, iya. Yaudah, Pak Buyung coba dihubungi. Oh ya, coba saya hubungi Pak ya. Mana ini? Jadi ini Pak Pendi, Gimana Pak? ini untuk kinerja Pak Pendi sebagai kepala divisi. Iya Pak. Nah, mungkin kalau ada mungkin kekurangan-kekurangan apa ya, fasilitas apa tinggal bilang saja. Sampaikan sama Pak Buyung, biar nanti sampaikan ke saya untuk kenyamanan kerja Pak Pendi. Iya Pak. Makasih sayangnya. Iya. Pokoknya kalau aku lagi pusing, kalau udah bisa meluk kamu, apalagi kamu kasih yang nikmat-nikmat, pikirannya terus fresh. Iya, tapi pokoknya kamu harus nikahin aku. Ya pastilah. Pokoknya aku nggak mau lama-lama. Pokoknya bulan ini kalau nggak bulan depan ya. Udah rapi belum saya? Ini agak miring dikit. Coba dong dibenerin dong. Udah lah, udah. Udah gantengnya. Udah. Ada yang telepon. Siapa? Pak Buyung. Udah. Halo. Iya ya Pak. Heeh. Oke. Nggak sampai 5 menit nyampe situ. Yuk. Kenapa ya? Bosnya udah mau datang. Oh, udah mau datang. Waduh. Gimana sih? Yaudah, kita langsung sana ya. Ya. Yang rapi biar nggak curiga. Yaudah ya San. Ayo, buruan. Kayaknya udah ditunggu. Pintunya. Gimana sampai lupa ditutup?
Gimana Pak Buyung? Lagi di perjalanan Pak, mungkin bentar lagi nyampe Pak. Oh ya, itu kan yang di cabang Sanjaya. Iya. Itu kan masih baru. Coba saya boleh lihat biodatanya. Oh, bisa Pak, bisa Pak. Nanti tak ambil ini Pak ya, berkas dulu Pak ya. Tolong diperiksa lagi. Ini Pak, biodata yang ada di cabang Sanjaya Pak, karyawan. Kepala Divisi Sanjaya Eko Surya. Iya, Eko Suryanto Pak. Tanggal lahirnya Desa Wonosalam. Loh, Gimana Pak? ini loh. Saya nggak asing ini. Masalahnya dari sekilas kan memang udah nama ketemu Bung ya. Iya. Kalau saya ingatnya kayak kawan saya dulu nih Pak. Loh, Masa iya Pak? Yang alamat tanggal lahirnya juga satu kampung dulu sama saya ini. yang bener Pak. Bener. Pak Eko Suryanto itu. Suryanto. Iya, Eko Suryanto. Iya. Loh. Coba tak pelajaran. Bener ini. RT RW-nya sama. Keluarga saya juga masih ada yang di sana. Coba Pak. Ada fotonya nggak Pak? Coba lihat fotonya. Oh, ini ada Pak. Pastikan foto. Mohon maaf Pak, ini fotonya Pak. Yang namanya Eko Suryanto. Oh iya bener ini. Wah. Sahabat saya. Oh, jadi Pak Eko sahabat Pak Husein. Betul. Alhamdulillah. Loh. Kok bisa kebetulan kayak gitu ya Pak ya? Ya, seperti inilah dunia Pak Pendi. Aduh, nggak disangka. Ini kira-kira masih lama nggak ya? Enggak, katanya lagi di perjalanan Pak, bentar lagi nyampe Pak. Gimana Pak? Jadi begini ya. Ini karena benar-benar saya juga merasa senang. Ini benar-benar sahabat saya. Ini nggak meleset ini. Jadi saya pengen ngasih kejutan. Artinya kita ngeprank ya. Jadi begini. Mau ngeprank? Iya nggak apa-apa. Artinya memang saya sangat bersyukur karena sudah puluhan tahun nggak ketemu. Oh iya Pak. Nah, kalau boleh tahu, Bapak ini mau ngeprank Pak Eko itu bagaimana ya Pak? Jadi begini. Ya Pak. Ini pokoknya harus kompak ini nanti ya. Biarpun gimana juga harus sesuai dengan skenario kita. Ini saya mau ngasih kejutan, gini aja Pak Buyung nggak usah sungkan-sungkan sama saya karena settingan ini saya yang buat ya. Pokoknya harus nanti natural, alami settingannya ya. Kalau boleh tahu settingan bagaimana Pak ya? Nah, jadi begini, saya nanti pura-puranya jadi pembantu Pak Buyung. Loh, kenapa nggak terus terang aja Pak? Gitu loh. Inilah. Kenapa harus berpura-pura jadi pembantu saya Pak? Nah, jadi ini kan namanya juga mau bikin kejutan. Jadi supaya lebih mengenal nantinya loh. Biar siapa tahu pertemuan yang indah, sahabat lama kan gitu. Maksud kan yang saya katakan? Oh iya. Jadi ini nanti tolong Pak Buyung pura-pura manggil saya ke belakang ya. Iya. Suruh ngeluarin air minum atau apa, nggak apa-apa. Waduh. Jujur Pak, saya jadi nggak enak loh Pak. Nggak apa-apa. Ini yang suruh saya loh. Kamu nggak usah ngotot ya. Ya. Paham kan? Ini paham kan? Paham Pak? Jadi nanti pokoknya anggap aja biasa aja, nggak ada apa-apa ya. Pokoknya seperti yang saya katakan tadi, intinya semua harus sesuai dengan skenario ya, nggak usah bantah. Ya Pak, gini Pak. Apa nanti nggak malah menjatuhkan harga diri Bapak? Nggak apa-apa, biasa aja pokoknya. Pokoknya harus sempurna ya. Yaudah, kita ganti di belakang. Ayo, saya anterin Pak. Oh iya Mbak, Mbaknya ini udah lama toh jadi sekretarisnya Pak Husein? Ya lumayan lah, udah jalan 2 tahunan. Tapi Mbaknya beruntung banget loh Mbak bisa jadi sekretarisnya Pak Husein. Ya soalnya kalau Pak Husein itu kan kalau misal ada pertemuan di luar negeri pastinya Mbaknya ikut kan? Iya Mas. Nah, itu padahal saya itu dari dulu pengen loh Mbak di luar negeri. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau di sini aja nggak apa-apa. Sama aja lah Mas, kan kita sama-sama juga kerja. Iya. Oh iya, belum kenalan ya? Kenalin Mbak, nama saya Fendi Pratama. Nama saya Indri. Salam kenal ya Mbak. Iya Mas. Baik. Bentar ya Bu. Gimana Pak? Belum, itu mobilnya sekretarisnya. Udah masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sekretaris. Oh, Pak Buyung tadi lagi di belakang. Oh, ini ibu sendirian. Oh iya. Oh iya, ibu ini sekretaris yang ada di Jakarta apa di luar negeri ya? Iya Pak, saya dari Jakarta. Oh, pantesan belum pernah lihat. Oh ya Bu, perkenalkan saya adalah Kepala Cabang Perusahaan Sanjaya Group yang ada di seberang kali sana. Oh iya Pak. Kalau Mbak ini? Oh saya karyawan baru, masih baru aja. Ya, masih masa training. Iya begitu. Mungkin baru 3 bulan Bu gabung di perusahaan kita ini. Iya baru 3 bulan, mau 4 bulan. Ibu ini udah lama ya jadi sekretaris? Udah jalan 2 tahun. Oh udah lama. Iya. Si Pak udah pantas, Pak. Iya, Pak. Itu Pak Buyung. Pak Eko ini gimana sih? Katanya sebentar. Ya gimana lagi? Gak enak sama ibu calon mertua. Ya Tapi maaf Pak Buyung, telat sedikit. Tapi urusannya udah selesai kan? Alhamdulillah udah sudah. selesai. Alhamdulillah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, mohon maaf bos besar kita hari ini nggak jadi ikut rapat atau meeting bersama kita. Dikarenakan ada rapat dadaan hari ini juga ke Jepang, Pak. Jadi rapat hari ini saya yang handle atau saya yang memimpin, Pak. Ya, mau gimana lagi? Orang kita bawahan, ya. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Yang penting kita berjalan. Nah Ibu Indri ya, Ibu Indri tadi kan udah ini juga banyak ngomong sama saya masalah bos besar kita yang izin ya Bu ya. Iya Pak. Seperti itu. Udah kita langsung mulai aja rapatnya Pak Eko. Baik, sebelum rapat kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, ini Bu Indri, sekretaris pribadi bos besar kita dari Jakarta Pak Eko. Udah perkenalkan? Sudah Pak. Udah, kita langsung aja Pak ya, bahas apa yang kita rapatkan pada hari ini Pak. Iya. Tunggu sebentar Pak ya, Bu. Oh iya Pak. Pak, ini tolong buahnya dikeluarin, itu udah mulai rapat. Jadi kita membahas tender yang ada di Jerman Pak ya. Ya, mungkin menyangkut tentang ketenaga kerjaan para ahli itu kan nanti dikirim dari kita semua. Iya, nanti dikirim dari perusahaan kita semua Pak. Silakan Pak. Ini Pak, mohon maaf mengganggu Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Namanya ini Bapak ini apa? Ini namanya Pak Eko Suryanto. Kalau ini Ibu Yulia, ini Pak Pendi, ini Bu Indri, Pak Eko sekretaris Suryanto pribadi. namanya ya? Iya. Kenapa Pak? Kayak nggak asing sih loh Pak, kayak pernah lihat loh. Loh, Bapak kenal sama Pak Eko Suryanto? Ini alamatnya mana ini Pak? Alamatnya Desa Winangun ya? Iya, Pak Eko Desa Winangun. Alhamdulillah ya Allah. Ini Kenapa, sahabat Pak? saya Pak. Eko kenal? Yang benar Pak Eko? Pak, kenal kan? Ini sahabat Apa ya? Saya Ini Usin Pak. Pak Usin. Itu anaknya Pak Wongso loh Pak. Bapak kenal Pak? Coba diingat-ingat Pak Eko. Anaknya Wongso Rejo. Iya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa di sini Pak Buyung? Ya ini pembantu saya sekaligus sopir saya Pak Eko. Pak Usin namanya nih. Usin ini jadi pembantu kamu? Ya betul Pak. Kenapa emang Pak? Saya Alamak. jadi pembantu Pak Buyung Pak. Nah ini malah gimana ceritanya ini kok Pak Usin sama Pak Eko saling kenal ini? Iya dulu itu tetangga saya. Oh, bisa begitu ya?
Alangkah sempitnya dunia ini ya. Itu. Oh, jadi kamu kenal, Mas? Oh, iya. Keluarga saya yang paling miskin ini. Oh, paling miskin. Iya. Dulu kalau ibunya dia mau masak itu pasti ngutang beras tempat ibu saya. Oh, jadi miskin banget ya sampai ngutang gitu. Ya, kira-kira demikian lah. Ya, Pak Eko, walaupun Pak Usin ini serba kekurangan masalah ekonomi, tetapi beliau ini luar biasa tanggung jawab dalam bekerja, kedisiplinannya, kerajinannya. Saya salut sama Pak Usin. Tapi terus terang, kalau saya tahu sebelum kamu nerima dia, saya nggak bakal mungkin ngizinin kerja di tempat kamu, Pak. Dan memangnya kenapa nggak ada masalah sama Pak Usin kok? Orang Pak Usin ini rajin kerjanya kok, Pak. Bapak kan nggak tahu sehari-harinya. Saya loh yang tahu, mulai piyik sampai besar, tua seperti ini. Memangnya keseharian Pak Usin itu gimana, Pak Eko? Dia itu orangnya tuh selain pemalas, ya, itu tidak disiplin. Makanya kehidupannya tetap seperti ini. Ah, Pak Eko bisa aja ini. Bener loh, bapaknya dia loh dulu sejak lulus SD dari Jomo sampai mati. Jadi begini Pak Eko, apa yang Pak Eko katakan barusan itu tidak benar Pak. Yang saya tahu Pak Usin itu orangnya rajin, giat dalam bekerja Pak. Wong saya aja tahu kesehariannya kalau Pak Usin lagi kerja kok. Ya sini Pak Usin. Sini Pak. Pak Buyung, Sini, duduk aja di atas Pak. Udah, nggak usah sini. Geser aja. Mohon maaf. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. saya kasih tahu sekali lagi Pak Buyung. Yang namanya orang itu kalau kerja dikasih yang enak-enak ya, dia itu pinter cari muka, cari nama. Ya mungkin kayak disampaikan Pak Buyung bener, dia orangnya rajin, tekun, disiplin. Ya nanti kalau udah jadi kepercayaan Pak Buyung, bisa-bisa hancur keluarga Pak Buyung. Sudah cukup Pak Eko. Kita di sini mau rapat, nggak membahas soal status sosial, status ekonomi. Pak Eko ini kan sejatinya teman Pak Usin. Jadi jangan seperti itulah sama sahabat lama Pak Eko. Mohon maaf. Hargailah setiap perasaan orang lain Pak. Saya mohon maaf ya. Saya di sini sangat berterima kasih karena saya kerja di sini. Alhamdulillah bisa ketemu sama ini sahabat kecil saya ya, dulu. ya. Saya merasa senang ini. Hari ini luar biasa buat saya Pak Buyung. Ya Alhamdulillah. Tuh seharusnya Pak Eko seperti itu Pak. Senang ketemu sahabat lama. Nggak malah seperti ini Pak Eko. Mohon maaf Pak Buyung, saya di sini sebagai pembantu Pak Buyung mungkin lancang. Nggak apa-apa Pak. Dan ini khusus untuk Pak Eko yang terhormat. Biarpun gimana dulu kita itu bertetangga, sejak kecil kita berteman. Dan sekarang alhamdulillah Pak Eko sudah jadi bos. Seharusnya Pak Eko kan lebih apa sih namanya sama sahabat seperti saya, apalagi saya orang kecil Pak. Cukup Sin. Di sini saya mau meeting. Nggak dengerin ceramah seorang pembantu kayak kamu Sin. Tahu kamu? Jadi begini Pak Buyung. Ini mohon maaf ya. Kalau saya nggak sayang sama Pak Buyung, nggak saya sampaikan yang tadi. Bukan apa-apa. Sekarang banyak juragan, banyak bos, banyak majikan. Itu yang hancur karena ulah daripada pembantunya. Maksud saya cuma itu aja, nggak lebih dari yang lain. Karena saya tahu persis kecilnya Usin sampai sekarang ya seperti itu. Pak Eko, kedatangan Pak Eko ke sini itu mau membahas rapat Pak. Ya, sekali lagi saya tegaskan Pak ya. Ini mau rapat proyek besar Pak. Nah maka dari itu Tender besar Pak. Buyung. Itu loh. Tolong jangan memperkeruh suasana ini Pak Eko. Dan ini kebetulan pembantu saya Pak Usin kenal sama Pak Eko. Apa salahnya sih kalau Pak Usin menyapa sahabat lamanya sih? Nggak ada yang salah Pak Eko. Jadi begini Pak Buyung, ini mohon maaf ya. Kalau di tempat saya, kalau walaupun itu teman lama, apalagi saudaranya, kalau dia tidak selevel jabatannya, ketemu dimanapun, dia tuh nggak berani nyapa. Lancang itu namanya, nggak menghargai dan nggak menghormati. Astagfirullahaladzim. Saya udah sepet nggak disuruh masuk. Pak Eko, Pak Eko, tolong Pak, jaga sikap Bapak ya. Ya, utamakan kejujuran Pak, utamakan akhlak Pak. Tolong Pak, jangan seperti ini Pak. Ini rumah saya loh Pak. ya benar ini rumah Pak Buyung. Cuma Jangan- saya
Jadi nanti buyar ini agenda meetingnya ini. Udah. Nggak apa-apa. Bosen nggak apa-apa kan? Memang nggak apa-apa. Kalau memang Pak Eko tidak berkenan, saya mohon maaf Pak Eko sama semuanya ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Allah. Udah, Pak Bim, saya tak belakangnya. Pak Husin, saya sebelumnya minta maaf Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Pak Eko seharusnya nggak seperti ini. Apalagi Pak Husin itu kan sahabat lama Pak Eko. Udahlah Pak Buyung, dimulai aja meetingnya tadi. Astagfirullahaladzim. Ini kelewatan Pak Eko. Udah. Apalagi kita mau meeting loh. Ya udah. Kita lupakan masalah barusan ya. Sudah. Kita lupakan masalah barusan. Sekarang kita fokus meeting sama proyek ini. Nah, maka dari itu Pak Buyung. Mengenai alat berat, kita ambil dari Singapura, Pak. Nggak jadi di Eropa, Pak. Nggak jadi, Pak Pendi. Untuk biayanya itu nominalnya berapa ya Pak? Masalah biaya proyek nominal kisaran 14 triliun. Sin, ini lagi meeting. Ngapain kamu nyolong sini? Hah? Enggak sopan banget. Mohon maaf. Pak Eko, Bu Julia tenang dulu. Ambil berkasnya gitu. Oh, siapa? Tenang dulu. Kita break dulu. Oke, tunggu Pak Eko. Kita break dulu meetingnya ya. Tolong jangan ditunda-tunda meetingnya. Iya, apaan sih? Pembantu Udah. kamu kok nyuruh. Udah Pak Eko, Gimana sih? Bu Julia, Bu sekretaris tenang dulu. Nanti Pak Eko tahu sendiri. Bisa nyuruh saya. Pak Eko bisa diam nggak? Pak Eko. Pak Eko bisa diam nggak? Bu Julia bisa diam nggak? Tolong sini. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Nanti Pak Eko tahu. Tolong jelaskan. Jadi gini Pak Eko. Pak Husin ini adalah bos besar kita. Iya, jangan ngaco kamu. Kenapa saya harus ngaco? Ya nyatanya sekretarisnya mau kan disuruh. Sudah paham, sudah tahu. Jadi mohon maaf sekalian hadirin. Oh iya. Mohon maaf semuanya. Ini untuk Eko sama ini yang baru siapa nih? Bu Julia, Pak. Jadi begini. Kalian memang tidak salah kalau menghina saya sebagai pembantu, tapi setidaknya kalian harus pakai moral yang baik, pakai etika, nggak seperti itu. Biarpun toh saya pembantu yang sebenarnya, tapi harusnya nggak seperti itu. Hargailah, apalagi kita ini sahabat dari kecil, kita tetangga, ya. Jadi ini, Pak Pedi, Pak Buyung, sekretaris ya. Ini kalau masalah ini, masalah rapat ini, kita tunda aja. Nanti kita rapat di kantor aja. Suasana sudah nggak nyaman ini. Saya banyak urusan juga. Perlakuan mereka ini lebih menjatuhkan saya. Jadi saya sudah nggak mood kalau mau rapat di sini. Begini, kok kamu bisa mungkin mandang saya seperti ini. Kamu tahu ini rumah ini bonus dari saya. Saya buatkan untuk Pak Buyung ini fasilitas dari saya pribadi. Semuanya, intinya saya kesini juga mau bantu semuanya, fasilitas apa mobil, apa kantor, apalah yang perlu dibutuhkan untuk pekerjaan selanjutnya. Kalau masalah rumah, masalah kendaraan itu hal yang gampang buat saya. Saya bela-belain kesini. Sebenarnya nggak pernah saya biasanya itu kesini tuh karena saya Pak Buyung sangat baik. Dia kerjanya bagus. Nah, dengan kejadian ini, Pak Eko yang terhormat, saya mohon maaf kalau seperti ini jabatan Pak Eko yang di cabang Ya Sanjaya terpaksa saya turunkan sekarang mending jadi office boy. Sebenarnya begini loh, dengerin saya. Sebenarnya semua sudah saya rencanakan. Ini semuanya sudah saya briefing dulu untuk merencanakan pertemuan kita, tetangga, sahabat dari kecil. Seharusnya nggak seperti ini. Jadi, saya merasa tidak enak sekali. Saya sudah dijatuhkan. Tapi saya pribadi saya nggak apa-apa. Memang, Pak Eko, latar belakang saya memang dulu kita orang miskin. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu bisa berubah manakala kita mau berusaha dengan tekun. Itu. Pak Eko, jawab Pak Eko. Dijawab Pak Eko. Coba perlakukan lagi Pak Husin seperti yang tadi Pak. Ini semua sudah rencana Pak Husin. Kita semua nggak tahu Pak.
Gitu loh. Ya walaupun Pak Usin ini memang pembantu saya bener Pak, tapi Pak Eko nggak seharusnya sikap berlebihan seperti itu Pak. Perusahaan kita itu yang diutamakan Pak, budi pekerti, sopan santun, akhlak yang baik Pak. Buat apa Pak Eko berprestasi tapi tidak diiringi dengan budi pekerti, akhlak yang baik? Hah? Buat apa Pak? Bisa-bisa hancur. Bener apa kata Pak Usin? Lebih baik Pak Eko digantikan jabatan sebagai office boy saja Pak. Itu kayaknya lebih baik untuk Pak Eko. Ya itu kalau dia mau. Terserah dia Pak, kalau nggak mau cari kerjaan di luar aja. Ya terserah. Maafin saya Pak Usin. Ya kalau maaf selalu saya maafkan ya. Tapi memang kalau hal seperti ini terjadi seperti saya itu tidak cuma ketemu sama orang-orang seperti ini. Saya biasa kadang di luar negeri, di PT ketemu orang-orang lain. Saya jadi office boy. Waduh. Gimana saya ngumpulin duit buat nikah Pak? Itu urusan Pak Eko. Itu urusan saudara Eko. Itu loh. Yaudah sekarang begini aja. Sekarang mending ini sahabat saya ini suruh pulang aja Pak Boy. Mohon maaf Amin. Bu Yulia, tolong. Saya nggak berkenan, tolong pulang aja. Tolong keluar dari rumah saya. Besok Pak Eko sama Bu Yulia ngadep saya, ya. Pak Usin, saya juga minta maaf sama Pak Usin Iya. atas kejadian ini Pak. Nggak apa-apa, ini udah rencana saya. Pak, kalau hal ini jadi seperti ini Pak. Udah. Beneran saya suruh pulang? Pulang. Pulang Pak Eko. Sudah muak dengan muka-muka Pak Eko. Pulang. Nggak apa-apa, biarin aja biar. Kalau kayak gini, aku nggak jadi nikah sama kamu. Sekarang kamu jadi office boy, aku nggak mau sama kamu. Nggak mau, aku rugi sama kamu udah kayak gitu. Tapi kamu sekarang mau dapat aku tuh jadi office boy.